Baik teman-temanku semuanya, di kesempatan pertama ini kita akan mengulas tentang hafalan kita. Tapi kali ini saya buka dengan sesi yang pertama ya, jadi insya Allah ada beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama ini kita akan mulai dari Quran Surah Al-Munafiqun, surah ke-63 di dalam Mushaf Al-Quran, terdiri dari 11 ayat. Namun untuk kesempatan kali ini saya hanya akan bahas ayat pertama sampai dengan keempat. Jadi teman-teman mohon disimak baik-baik apa yang nanti bakal kita share, dan pastikan teman-teman sudah dalam keadaan yang berwudu ya. Mari kita sama-sama belajar dan belajar sama-sama. Semoga Allah merahmati kegiatan tahsin dan tahfiz kita ini. Amin. Kita buka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman silakan buka mushafnya masing-masing. Di Quran Surah Al-Munafiqun ayat pertama. Saya akan coba bacakan, nanti teman-teman ikutin ya. Tempo yang saya gunakan adalah tempo yang lambat. Jadi nanti teman-teman ketika di akhir kalimat menggunakan tempo panjang sebanyak 6 harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di akhir wajib 6. Selama kita baca 6 terus. Jadi nggak boleh kurang, juga jangan kelebihan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama 6 harokat juga. Kita ke ayat pertama di surah Al-Munafiqun ini. Teman-teman bisa dilihat masing-masing. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, di bagian yang ini teman-teman tolong diperhatikan di awal-awal kalimat. Di situ ada kata idza ja. Untuk idza mat asli, maka teman-teman 2 saja cukup. Ketika di huruf ja panjang bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mat wajib muttasil, yang artinya teman-teman harus membaca panjang. Berapa durasinya? Kurang lebih 6 harokat, jadi nggak boleh kurang. Kemudian lompat ke munafiqun. Idza ja'akal munafiqun. Muna 2 harokat, muna 2, fiqu 2 harokat juga. Nah, qalu 2 harokat. Pastikan ketika teman-teman dalam membaca huruf yang berharokat fathah, apalagi panjang, itu mulut teman-teman harus dibuka. Jadi ketika idza ja, mulut ini posisinya harus terbuka. Jadi nggak boleh idza ja, giginya nggak boleh cuma kelihatan gigi aja, harus terbuka. Idza ja akal munafiqu. Ketika bertemu dhammah, maka mulut itu agak dimonyongkan. Munafiqun. Nah, jadi kalau fathah lagi panjang, teman-teman harus buka. Sementara kalau posisinya dhammah harus dimonyongkan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Normal seperti biasa. Innaka. Nah, di kata innaka ada nun bertasydid, maka ditahan kurang lebih 2-3 harokat. La rasulullah. Rasul 2 harokat. Lullah kurang lebih 6. Jadi mengikuti di bagian akhir yang tadi tempo yang kita baca ya. Jadi ketika kita praktekkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bisa? Nah, sekali lagi ya. Idza ja'akal munafiquna
lanjut. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sekali lagi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, ketika teman-teman baca kalimat yang dimana terdapat lafaz Allah, teman-teman juga harus perhatikan cara membaca lafaz Allah itu bukan A W L O H, tapi A L L O H. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Karena di situ ada sifat khusus yang memang ada di dalam lafaz Allah. Jadi kita bacanya itu bukan pakai W, tapi tetap al. Cuma ketika Allahnya itu ada vokal O-nya, seolah-olah seperti O. Jadi ketika mengucap Allah bukan Allah, tapi Allah. Allah. Oke, kita coba. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu enggak panjang. Ya'lamu. Nah, ketika ada ain berharokat dia sukun ya. Teman-teman enggak boleh dihentak. Jadi enggak boleh wallahu ya. Jadi cenderung walaupun ain tapi dia ada sedikit diperhalus gitu. Jadi nggak boleh ya terlalu ditekan. Dia agak halus. Wallahu ya wallahu ya'lamu. Seperti itu. Innaka, kemudian situ sama seperti yang sebelumnya, nun bertasydid ditahan 2-3 harokat. La rasuluh, nggak panjang. Jika dibaca secara menyeluruh, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Seperti itu, sekali lagi ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Semoga teman-teman bisa ya. Kita lanjut sedikit lagi di ayat pertama. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Seperti biasa tadi, ketika teman-teman menemukan lafaz Allah, ingat Allah, bukan Allah. Jadi ketika dibaca wallahu yashhadu, enggak panjang. Inna, nah disitu ada inna, seperti biasa nun tasydid artinya harus ditahan 2-3 harokat. Innal munafiqina, nah pada kata munafikin 2 harokat mad asli, fiqina 2 harokat mad asli, laka 2 harokat mad asli, dzibun. Nah, ketika lakadzibun pada bunnya wajib 6. Kenapa? Karena tadi kita membaca dengan tempo bacaan yang lambat. Kak, gimana Kak kalau kita bacanya dari awal temponya 2? Berarti ikut juga di sini. Jadi 2 juga panjangnya. Contoh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 2. Begitu. Oke. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Silakan dilihat masing-masing. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sekali lagi. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Pada kata ittakhadhu, di situ teman-teman bacanya
cukup 4 harokat saja karena terdapat hukum bacaan mad jaiz. Jadi kalau mad jaiz 4 saja, jangan terlalu panjang sampai 6. Kemudian agak dimonyongkan, ingat jangan lupa. Ittakhadhu sepanjang 4. Aima agak sedikit digoyang ya. Aimanahum junnatan. Ketika masuk pada kata junnatan, teman-teman harus ditahan. Kenapa? Karena ada nun bertasydid. Banyak 2 sampai 3 harokat. Kemudian disambung lagi dengan junnatan fasaddu. Ketika junnatan itu tak marbutoh di situ posisinya dalam keadaan yang tanwin ya, fathah tain bertemu dengan huruf fa. Apa aku bacanya teman-teman? Ada yang tahu? Ikhfa, betul. Maka harus ditahan seperti tadi teman-teman menahan pada huruf nun bertasydid. Jadi mirip ini dia, walaupun beda. Kita coba. Junnatan fasaddu. Jadi yang ditahan n-nya ketika memvokalkan natan, na-nya sendiri dia enggak panjang, hanya ditahan saja. Sekali lagi, junnatan fasaddu. Oke ya, saya an sabilillah. Fasaddu tetap 2 harokat. Kenapa? Karena mad mad wajib. Fasaddu. Kemudian di ansa ada an ketemu huruf sa berarti ikhfa, ditahan juga sama. Sabili berapa harokat? 2, betul. Lillah panjang 6 harokat. Jadi ketika kita baca ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sekali lagi diikuti ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Bagus, seperti itu. Kita lanjut. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sekali lagi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, pada kalimat yang ini teman-teman seperti biasa ketika bertemu dengan huruf nun bertasydid maka ditahan sebanyak 2 sampai 3 harokat. Innahum, baru sa-nya panjang ketemu dengan hamzah berarti tadi apa? Mad wajib muttasil. Sebanyak berapa harokat panjangnya? Ada yang tahu? Masih ingat? Betul, 6. Jadi panjangkan di bagian sa-nya, maka mu masing-masing 2 harokat karena mad asli. Ya'malun. Hati-hati jangan terlalu ditekan ketika di bagian ya malun. Cukup ya malun. Jangan ya malun. Oke, hati-hati ya. Lun di akhir kalimat panjangnya 6 harokat. Jadi kita baca innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sekali lagi, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Teman-teman silakan dilihat lagi pada ayat ketiga. Saya coba baca terlebih dahulu ya. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Pada kata dzalika, zalnya itu cukup 2 harokat saja. Kemudian bi annahum, ingat kalau ada nun bertasydid maka teman-teman harus ditahan sebanyak 2 sampai 3. Tapi lebih aman 3 insyaallah ya. Kemudian pada kata amanu, a-nya 2, nu 2. Kemudian di situ ada kata summa, dia sama seperti inna, harus ditahan sebanyak 2 sampai 3 harokat. Baik. Kemudian ada kafaru, ru, pada kata kafaru ditahan sebanyak 2 harokat. Fatubi'a ala qulubihim, fatubi'a, ain, ala, ain, jadi 2 kali ain di situ. Fatubi'a ala, pada kata ala lamnya 2 harokat. Jadi fatubi'a ala, baru masuk qulubihim, qulu 2 harokat, bihim tanpa ditahan. Fatubi'a ala qulubihim, lanjut ke fahum la yafqahun. Pada kata fahum la yafqahun, teman-teman perhatikan posisi bibirnya nanti ya, dicek ketika menghafal di depan cermin. Nanti kalau udah mulai hafal, fahum, hum ketika mim sukun pada mushaf teman-teman ya, bertemu dengan huruf setelahnya berharokat fathah selain ba ya, selain ba dan mim, dia bibirnya posisinya harus dalam keadaan yang berbalik, jadi kembali lagi seperti ini kurang lebih. Fahum la yafqahun, sekali lagi fahum la yafqahun, seperti itu kurang lebih. Kita ulang sekali lagi ya, dari dzalika sampai dengan la yafqahun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sekali lagi, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat. Ini agak panjang, jadi teman-teman harus lebih fokus dari yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah kita bisa ya. Saya coba dulu ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Sekali lagi. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, pada kata wa idza teman-teman bacanya 2 harokat ya. Wa idza 2 harokat. Kemudian ra'aitahum tu'jibuka, hum tu'jibuka. Mim yang sukun bertemu dengan ta berharokat dhammah. Teman-teman tetap seperti tadi cara bacanya ya, harus ditutup dulu. Jadi ra'aitahum tu'jibuka. Sekali lagi, ra'aitahum tu'jibuka, gitu ya. Kemudian pada kata tu'jibuka ada ain yang bersukun di situ. Kan teman-teman bacanya juga harus diperhalus ya, jangan ditekan seperti ini. Tu'jibuka, nggak boleh. Jadi atau juga berhenti seperti ini. Tu'jibuka. Nah, bukan. Cara membacanya tetap dengan mensukunkan, tapi dia agak diperhalus, kurang lebih seperti ini.
tu'jibuka tu'jibuka itu. Oke teman-teman. Kemudian ajsamuhum pada kata ajsamuhum ada jim berharokat di situ apa sukun, maka cara membacanya dengan kola. Kurang lebih dia bunyi di akhirannya mendekati tapi ke ya aja, jadi enggak aje bukan, tapi ajsamuhum sehingga kalau kita baca menjadi wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Sekali lagi, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke baris berikutnya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Nah, teman-teman di situ perhatikan pada wa in ketemu ya. Pada kata wa in ketemu ya berarti mendapati hukum apa? Ada yang tahu? Idgham bi gunnah. Nah, maka cara membacanya wa iyyaku ditahan sebanyak 2-3. Jadi mirip seperti nun bertasydid ya, kurang lebih sama seperti ikhfa juga. Jadi harus ditahan seperti itu. Wa iyyaqulu pada kata qulu sama 2 harokat saja, nggak boleh lebih. Karena di situ terdapat mad asli, jadi bacanya cukup 2. Kemudian dilanjut tasma' liqaulihim. Pada kata tasma' ada sin bersukun, maka teman-teman cara membacanya sama seperti bismillah, jadi agak dilambatkan. Jadi jangan cepat-cepat, jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah terdengar s-nya seperti itu. Jadi ketika baca tasma' kedengaran s-nya gitu, seperti suara desis burung ya. Tasma', nah kurang lebih seperti itu. Tasma' liqaulihim. Pada kata liqaulihim teman-teman membacanya dengan huruf qaf, jangan dengan kaf, beda. Walaupun dia mirip tempat keluarnya, makhrajnya, tapi sesungguhnya dia beda. Bedanya kalau k itu dia cenderung membuka, tapi kalau ko dia cenderung ke dalam udaranya. Jadi ketika membaca liqaulihim bukan liqaulihim, tapi liqaulihim. Jadi mulutnya agak dimonyongin. Kau bukan kau, tapi kau. Baik. Sehingga kalau kita baca secara keseluruhan di baris yang bawah ini dibaca dengan wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Sekali lagi, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Seperti itu. Lanjut geser ke baris yang masih sama di posisi tengah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Pada kata ka'annahum teman-teman seperti biasa harus ditahan karena nun bertasydid. Khusyubun di situ ada ba khusyubun bertemu dengan mim bertasydid, maka dia jatuhnya apa? Mendapati hukum idgham bi gunnah, dia wajib ditahan. Khusyubun musannadah, cukup 3 ya maksimal. Kemudian di musannadah nun bertasydid lagi, artinya teman-teman juga harus kembali menahan lagi di kata musannadah pada kata nun musannadah. Kemudian tak di akhir
jangan dibaca musannadatun atau musannadatu, karena dia di akhir kita wakafkan, sehingga cara membacanya cukup dengan musannadah. Tak marbutah berubah menjadi ha, jadi membacanya musannadah seperti itu. Kemudian diperhatikan kembali, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah, pada kalimat yang ini teman-teman diperhatikan coba di kata yahsabuna. Nah, untuk huruf ha yang bersukun, teman-teman membacanya dengan agak perlu sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena salah-salah nanti teman-teman bisa bacanya bukan jadi ha kecil tapi ha besar, bukan yahsabuna tapi yahsabuna. Makanya mohon diperhatikan lagi, untuk yahsabuna ha kecil itu paling mudah kalau teman-teman misalkan lagi coba mau tes nafas seperti ini, seperti itu, tapi nggak usah dicium ya, nanti takut ada sesuatu yang keluar baunya. Nah, yahsabuna teman-teman dengan cara seperti tadi, usahakan ketika membaca yahsabuna keluar ada hembusan angin seperti itu, hams namanya. Oke. Dan tidak perlu terburu-buru bacanya, jadi nggak boleh yahsabuna tapi yahsabuna. Kemudian di bu-nya itu 2 harokat panjangnya, nah tidak dipanjangkan. Kemudian kulla agak sedikit diayun, jadi yahsabuna kulla, dan tidak ditahan untuk kullanya ya, yahsabuna kulla. Baru sayhatin alaihim, sayhatin bukan sayhatin tapi sayhatin. Dan untuk huruf sad tidak perlu dimonyongkan seperti ini ya, sayhatin. Jadi bibir teman-teman nggak perlu sampai monyong, biasa aja sayhatin alaihim. Oke, jelas ya, sayhatin alaihim, ada tak marbutah dengan kasrah tain di situ bertemu dengan ain, maka dibaca dengan jelas. Apa hukumnya? Namanya baik, pintar teman-teman. Alaihim tidak dipanjangkan, sayhatin alaihim tidak, sayhatin alaihim tidak, tapi cukup seperti yang tadi kakak baca, sayhatin alaihim. Jelas, cukup mudah ya. Insyaallah kita lanjut sedikit lagi. Humul adu fahdharhum, humul adu fahdharhum. Untuk humul teman-teman nanti seperti fahum ya cara bacanya, walaupun berbeda karakter, tapi kalau teman-teman nanti menemukan huruf sebelum alif sebelum lam bersukun, ada sukunnya, itu hurufnya berharokat dhamma seperti ini, humul kan berharokat dhamma tuh mimnya, maka bibir teman-teman dikembalikan lagi ke posisinya seperti ini, humul. Sekali lagi humul adu, sekali lagi humul adu fahdharhum, seperti itu. Adu cukup diayun sedikit, adu. Fahdharhum sama fah ha sukun, ingat ada nya ya, fahdharhum. Sementara dharhum ingat ada ro di situ, ro yang tafhim tebal. Kalau teman-teman kemarin takbiran tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kata darnya cara pengucapannya persis seperti ini, fahdharhum wa akbar, fahdharhum. Demikian. Seperti itu. Humnya tidak dipanjangkan, cukup pendek saja. Maka kalau dibaca humul adu fahdharhum, sekali lagi humul adu fahdharhum. Mudah kan?
Alhamdulillah. Terakhir, qatalahumullahu anna yufakun. Qatala, qafnya 2 harokat, talahumullah, humullah 2 panjangnya, hu langsung disambung, anna pada kata anna ditahan 3 harokat maksimal, sebaiknya 3 ya. Kemudian na 3 ditambah 2 berarti 5, tapi jangan dijumlah. 3 ditahan, 2 dipanjangkan sehingga dibacanya anna, seperti itu, yufakun. Sementara pada kata yufakun, bibir teman-teman kembali seperti semula karena di situ ada hamzah yang sukun, maka posisi bibir harus kembali lagi seperti tadi, humul ya, dan fahum. Oke, kita coba. Anna yufakun. Sekali lagi. Anna yufakun. Sehingga kalau kita baca, qatalahumullahu anna yufakun. Seperti itu. Mudah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah, setelah kita selesai mencoba untuk mengulas sedikit tentang tajwid dan cara membacanya, memperbaikinya pelan-pelan, setelah ini kita akan coba untuk membaca secara menyeluruh ya, mulai dari ta'awud, basmalah, kemudian ayat 1, 2, 3, dan 4 insyaallah ya. Setelah ini teman-teman ingat-ingat lagi apa yang tadi sudah dipelajari dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Setelah ini kita akan coba baca bersama-sama. Oke? Baik teman-teman, sekarang saatnya kita untuk praktik ya, mencoba mengulang bacaan kita yang tadi kita sudah pelajari, bagaimana panjang pendeknya, kemudian juga sifat hurufnya, mana yang ditahan, mana yang tidak. Dan berharap teman-teman semua fokus selama beberapa menit ke depan untuk kita sama-sama kembali belajar mengulang bacaan kita. Kita mulai dengan ta'awud, basmalah, kemudian dilanjut dengan ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari Quran surah Al-Munafiqun. Sudah siap? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikian kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara bacanya. Nanti boleh dicek lagi dari sumber-sumber yang lebih terpercaya lagi, dan mudah-mudahan teman-teman semua semangat dalam mengulang-ulangnya, menghafalnya juga. Nanti boleh sama ibu, ayahnya, mama, papahnya dicek lagi kembali bacaan dan hafalannya. Semoga di sesi yang pertama kali ini ada manfaatnya, ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita raih, ada hikmah yang dapat kita petik dan kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Kiranya untuk sesi pertama kali ini itu saja yang dapat Kak Gufran sampaikan. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah menyimak dan sama-sama belajar bersama kakak di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca, memperbaiki bacaan, juga dalam menghafalkan ayat demi ayat yang ditugaskan oleh kami sebagai pembimbing tahsin dan tahfiz. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wastabiqul khairat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.